Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatunisa, NIM 18004 dari kelas A18 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Saya di sini akan melakukan role play mengenai pengkajian dari data umum hingga keadaan lingkungan di luar rumah pada keluarga Bapak M dan juga Ibu N. Keluarga Bapak M merupakan keluarga yang termasuk dalam keluarga inti atau tipe nuclear family, di mana terdapat sang istri bernama Ibu N yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan guru. Bapak M dan Ibu N memiliki dua anak, yakni anak pertama laki-laki bernama anak A dan anak kedua perempuan bernama anak N. Assalamualaikum Ibu, permisi, perkenalkan saya Izatunisa, saya mahasiswi dari Keperawatan Universitas Jember. Saya di sini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai perkembangan keluarga dari Ibu. Mungkin nanti akan menghabiskan waktu sekitar 7-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Monggo, bersedia. Ibu, saya sebelumnya ingin tanya Bu, sinten nggih nama Bapak? Nama lengkapnya? Bapak Haji Muhammad Mahfud. Bu, saya izin pakai laptop nih langsung biar saya tulis. Usianya Bu? Kelahiran 64, berarti 56. 56 tahun. Kemudian pendidikan Bapak terakhir? Untuk formal tingkat dasar, tapi untuk non formal di lingkungan pesantren tingkat aliyah, SLT aliyah. Kerjanya Bapak saat ini apa? Seorang petani. Terus Ibu, di sini yang satu kakak, yang satu rumah, ini ada berapa orang nih? Ada 4, Okay. suami, istri, 2 anak. Terus Bu, saya ingin tanya tentang ekonominya keluarga ini gimana? Apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, atau ya sederhana gitu? Menengah gitu lah. Mencukupi gitu Bu? Cukup. Terus kalau keluarga itu ada aktivitas rekreasi atau liburan secara keluarga bersama gitu nggak Bu? Ada agendanya nggak? Kalau agenda selama pandemi memang nggak ada agenda, tapi biasanya kita itu punya agenda wisata religi. Biasanya ke Wali Jawa Timur atau Wali Jawa Tengah, tapi selama pandemi ini berhenti. Terus Ibu, saya ingin tanya mengenai perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Menurut Ibu ini harusnya ini sudah bisa, harusnya ini sudah terpenuhi tapi belum. Kalau berkaitan dengan pemenuhan ya, itu relatif dari sudut pandang tiap-tiap anggota keluarga untuk memandang berkaitan dengan ekonomi itu. Untuk saya sebenarnya punya prioritas yang penting itu kebutuhan primer, sekunder terpenuhi sudah. Kalau hubungannya ada keluarga satu dengan lain tuh udah bisa dibilang harmonis gitu Bu? Dibilang harmonis. Terus Ibu ini asalnya dari sini, memang rumahnya di sini atau dari luar kota Ibu? Kalau saya asli dari Kabupaten Ngawi. Berarti Bapak yang tinggal di sini Bu? Ya, yang asli sini adalah suami. Terus ini saya ingin tanya Bu mengenai lingkungan, mengenai rumahnya ini. Rumahnya Ibu ini kalau boleh saya tahu ini berapa ukurannya, berapa meter Bu? Untuk ukuran, maaf saya kok gak kurang begitu tahu berapa ukuran rumah ini. Oh, oke. Tapi untuk kamar tidur kan itu berapa Bu? Untuk kamar tidur ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya yang belakang itu bisa, kalau saya sekat itu bisa digunakan 3, tapi hanya nggak saya sekat, jadi ya ada 4 kamar. Untuk kamar mandi? Kamar mandi ada 2, yang satu di dalam, yang satu di luar. Terus Ibu, saya tadi lihat di halaman depan itu kan luas nih Bu. Itu biasanya digunakan buat apa Bu? Kalau itu digunakan untuk menjemur padi. Kalau panen, karena seorang petani, kalau panen membutuhkan pengeringan untuk mengeringkan padi. Berarti bisa untuk menjemur padi gitu ya. Terus biasanya Bu, air minumnya di sini tuh, sumber air minumnya itu beli atau direbus kayak gitu? Sumber air minum kami dari sumur yang kami rebus, sehingga air itu air rebusan, bukan air galon. Terus selokan Bu, yang untuk pembuangan air kotor itu enten Bu? Ada di belakang itu, saya ada
Terus Bu, kan biasanya setiap rumah kan ada tempat sampah. Nah itu di sini tuh apakah ada tempat pembuangan sampah Bu? Atau Ibu melakukannya gimana? Ya, sampah itu sampah dapur saya kumpulkan di tempat sampah. Kalau sudah penuh saya buang ke tempat sampah, saya bakar. Langsung dibakar gitu. Terus Ibu, kan saya tadi lihat kan rumah ini kan ada di tengah-tengah nih Bu. Di sebelah kanan ada rumah, di sebelah kiri juga ada rumah. Ini apakah tetangga, memang tetangga umum atau masih kerabat sama ibunya? Yang di depan itu kakaknya suami, yang di sebelah kiri ini adalah adiknya suami. Jadi tetap bersaudara, masih satu saudara. Kalau komunikasinya Bu? Ya, komunikasinya ya baik-baik aja. Kita sering bertemu, kita sering berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Bu, kayak ibu, bapak sama anak-anaknya ibu ini interaksinya dengan masyarakat di sekitar sini itu gimana? Apakah komunikasinya baik? Ya baik. Kita orang hidup di desa itu hubungan sosialnya baik, pasti kenal satu dengan yang lainnya. Ibu, saya ingin tanya Bu, gimana caranya keluarga ini tuh saling mensupport satu dengan lainnya, itu gimana biasanya Bu caranya? Ya kita saling mendukung apa yang keinginan dari anak-anak, apa kemauan dari anak-anak, apa yang diharapkan oleh suami, kita dukung jika itu hal yang positif. Oke. Untuk komunikasinya Bu antara ibu, bapak, anak-anak itu gimana? Dengan cara dimusyawarahkan. Biasanya kita musyawarahkan apa yang diinginkan, kita musyawarahkan. Jika tidak ada titik temu, kita sebagai orang tua biasanya mengambil kebijakan yang terbaik. Berarti di sini demokratis gitu ya Bu? Demokratis, bisa dibilang seperti itu. Komunikasinya satu dengan yang lain itu juga baik gitu. Terus peran formalnya kan biasanya memang bapak itu kerjanya untuk cari nafkah, terus ibu itu untuk ibu rumah tangga. Apakah di rumah ini juga seperti itu Ibu? Ya, memang perannya seorang ayah adalah kepala keluarga dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu adalah tugas pokok. Dan saya sebagai seorang ibu juga tidak diam diri. Setelah saya pun juga bekerja untuk ikut mencukupi kebutuhan keluarga, dan bahkan saya pun adalah seorang PNS. Kalau saya tanya rutinitasnya ibu itu setiap harinya gimana gak? Apa kan sekarang ini pandemi kan di rumah, ini rutinitasnya gimana Bu? Apakah berubah atau ada setiap pagi itu gimana sorenya? Ya, karena pandemi work for home dari rumah, ya kegiatan kita berubah yang setiap hari biasanya jam 6:30, jam 6:20 sudah berangkat, pulang jam 3, 2:30 kita tetap di rumah dengan menggunakan absen biometri. Kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Saya ingin tanya mengenai nilai dan norma budaya di sekitar sini Bu. Ini gimana gitu berkembang di masyarakat sini itu kayak apa gitu? Untuk berkaitan dengan norma di sini, karena kita norma adalah seorang muslim yang berada di pedesaan, kita banyak sekali kegiatan keagamaan. Ada kegiatannya untuk anak-anak muda itu setiap malam Jumat ada bacaan juga berjanji, untuk ibu-ibu ada pengajian muslimah, ada pengajian rutin, simaan Al-Quran, banyak kegiatan. Oke Bu. Baik Bu, tadi itu pengkajian awal saya. Mungkin minggu depan insya Allah saya juga akan datang lagi untuk melanjutkan pengkajian selanjutnya. Sebelum saya pamit Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah tidak ada. Baik Bu, jadi saya izin pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.